Serial Sirah Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kini Muhammad kecil pun sudah mencapai usia sekitar 12 tahun. Sang paman Abu Thalib ingin mengajaknya pergi berdagang ke Syam. Negeri Syam jauh sekali dari kota Mekah, jaraknya kurang lebih 2000 km. Kondisi alamnya tandus dan keras. Kadang sering terjadi badai gurun yang ganas. Ketika tiba di Busra, sebuah desa di Syam, rombongan mereka singgah untuk beristirahat. Bahira, seorang rohib yang tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, tiba-tiba menghampiri mereka. Sambil memegang tangan beliau, sang rohib berkata, "Anak ini adalah pemimpin semesta alam. Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam." "Dari mana engkau mengetahuinya?" tanya Abu Thalib keheranan. "Sejak kalian tiba di Aqabah, bebatuan dan pepohonan semuanya bersujud. Kemanapun anak ini berjalan, dia selalu dinaungi awan dari terik matahari. Lihat di bahunya, ada tanda seperti buah apel. Itu adalah tanda kenabian. Ada di dalam kitab kami," tegas Bahira kembali. Dari kecil, sang nabi memang berbeda. Perbuatannya selalu terjaga. Tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan, apalagi menyembah berhala. Pada usia sekitar 15 tahun, beliau ikut bergabung dalam perang Hijr antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Quraisy Ailan. Beliau membantu mengumpulkan anak-anak panah. Kemudian diberikan kepada paman-pamannya. Sejak saat itu, beliau semakin sering diajak berdagang oleh pamannya dan selalu mendapat untung yang banyak. Beliau juga sangat jujur dalam bermuamalah, sehingga banyak orang yang menitipkan barang dagangan kepadanya. Karena itulah penduduk Mekah menjuluki beliau Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam membawa barang dagangan milik Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang terpandang dan kaya raya. Khadijah biasa mencari orang untuk menjualkan barang dagangan miliknya. Ketika mendengar tentang kejujuran dan kemuliaan akhlak beliau, maka Khadijah penasaran dan mengutus Maisarah, pembantunya, untuk menemani beliau ke Syam. Selama menemani beliau, Maisarah terus mengamati dan memperhatikan setiap ucapan dan gerak-gerik sang nabi. Setibanya di Mekah, Maisarah mengabarkan apa yang dilihatnya kepada Khadijah. Khadijah pun kagum dan semakin mempercayakan dagangannya kepada beliau. Dan dalam waktu singkat saja, dagangannya habis terjual. Keuntungannya pun berlipat ganda. Dengan kepribadian beliau yang istimewa, Khadijah pun merasakan
suatu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kemudian Khadijah meminta bantuan sahabatnya Nafisah binti Munyah agar menemui beliau dan membuka jalan untuk menikahinya. Akhirnya, selang 2 bulan setelah berdagang dari Syam, beliau menikahi Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai 2 putra, Al-Qasim, Abdullah, dan 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Suatu ketika, kaum Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah karena bangunannya semakin rapuh dan dindingnya untuk diterpa banjir besar yang melanda kota Mekah. Tiap kabilah Quraisy mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan Ka'bah dari penghasilan yang baik-baik. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih untuk menentukan siapa yang meletakkan batu hitam yang dimuliakan. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah mengusulkan jalan keluar kepada orang yang pertama kali muncul di gerbang menuju Ka'bah. Mereka pun menerima usulan tersebut, dan ternyata Allah Ta'ala menghendaki orang yang lewat tersebut adalah sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Semuanya pun menunggu apa yang akan diputuskan oleh beliau. Kemudian beliau meminta sehelai kain lebar dan meletakkan Hajar Aswad tepat di tengahnya. Lalu meminta para pemimpin tiap kabilah memegang ujung kain dan secara bersama-sama mengangkatnya hingga beliau meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Usul yang sangat bagus, dan semua yang hadir pun puas dengan cara pemecahan demikian. Sang Nabi saat itu berusia sekitar 35 tahun, semakin bijaksana dan dihormati banyak orang. Ketika usia beliau genap mencapai 40 tahun, kerinduan beliau pada Zat yang Maha Menciptakan seluruh alam semesta semakin dalam. Beberapa tahun belakangan, beliau suka mengasingkan diri. Dengan bekal roti gandum dan air minum, beliau pergi ke Gua Hiro di atas Jabal Nur. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memohon petunjuk agar dapat membimbing kaumnya yang rusak dan semakin jauh dari nilai kebaikan. Terkadang keluarga beliau juga ikut menemaninya. Hingga suatu hari tiba-tiba muncullah sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya pada masa itu. "Bacalah, aku tidak bisa membaca," jawab beliau sambil ketakutan. "Bacalah." Sosok itu mendekat beliau erat-erat, lalu melepaskan dan mengulangi perintah tadi hingga 3 kali. "Aku tidak bisa membaca." Beliau pun menjawab sama seperti sebelumnya. Lalu sosok itu membaca 5 ayat pertama surah Al-Alaq. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq."
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ternyata sosok itu adalah malaikat Jibril yang menjadi perantara Allah Ta'ala untuk menurunkan wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengulangi bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu bergegas pulang meninggalkan Gua Hiro. Selimutilah aku, selimutilah aku. Sesampainya di rumah, beliau menemui Khadijah dengan tubuh menggigil seperti demam. Segera diambillah selimut tebal untuk menghangatkan tubuh beliau. Beliau pun bertanya kepada Khadijah, "Apa yang terjadi padaku?" Kemudian beliau menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri," kata beliau dengan takut. "Tidak, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menyakitimu karena engkau suka menolong sesama, menghormati tamu, dan menyambung silaturahim. Engkau juga memberi makan orang miskin. Sungguh, bagaimana mungkin Allah akan menghina kamu?" Selanjutnya, Khadijah mengajak beliau menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Dia adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Khadijah lalu berkata pada Waraqah, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kejadian yang menimpa saudaramu." Kemudian Khadijah menceritakan peristiwa yang dialami suaminya. "Maha suci, engkaulah nabi umat ini. Malaikat besar yang datang kepada Musa ini datang kepadamu, wahai saudaraku," ucap Waraqah penuh antusias. "Andaikan saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu," ucap Waraqah kembali. "Benarkah mereka akan mengusirku?" beliau bertanya keheranan. "Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada saat itu, aku akan membantumu," ucap Waraqah kembali. Usai pertemuan dengan Waraqah, tak ada peristiwa apapun selama berhari-hari. Namun, suatu hari ketika beliau sedang berjalan kaki, terdengar suara dari langit. Spontan beliau mendongak dan melihat malaikat Jibril dengan wajah yang berseri-seri. Malaikat Jibril sedang duduk di sebuah kursi menggantung di antara langit dan bumi. Beliau sangat terkejut sampai jatuh terjembab ke tanah. Beliau pun segera pulang menemui keluarganya. "Khadijah, cepat selimuti aku, selimutilah aku," pinta beliau pada Khadijah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 7 ayat pertama dari surah Al-Muddatsir. "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Dengan turunnya wahyu kedua tersebut, beliau diperintahkan untuk segera bangkit dan mengajak manusia mengagungkan Sang Maha Pencipta. Beliau juga diminta bersabar dalam menghadapi ejekan dan siksaan selama mendakwahkan kebenaran ini. Inilah dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi dan rasul terakhir untuk seluruh umat manusia.